Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah. Allahu Akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan goro-goro. Sebelumnya perlu kita garis bawahi bahwasanya pada dasarnya Allah itu menghendaki kebaikan. Pada dasarnya manusia juga menghendaki kebaikan. Namun kenapa situasi goro-goro itu selalu muncul dalam setiap periode zaman gitu. Saudaraku, yang pertama terkait dengan alam. Pada prinsipnya, apa yang kita sebut sebagai bencana atau apa yang kita istilahkan sebagai musibah, sebenarnya pada prinsipnya adalah perubahan. Jadi alam itu selalu bereaksi membuat perubahan untuk keseimbangan. Seperti halnya kita ketika keseleo maka ada perubahan. Ketika keseleo maka kita diurut untuk kembali pada posisi semula. Jadi alam itu selalu bereaksi untuk menyesuaikan situasi atau kondisi dirinya. Ketika lava atau magma dalam perut gunung sudah sangat banyak, maka dia akan mengeluarkan lahar itu sebagai berkas sebenarnya, karena lahar itu bisa menyuburkan tanaman. Ketika ada lempeng yang bergerak atau kemudian disebut dengan gempa bumi, itu pun sebenarnya penyesuaian alam gitu. Jadi penyesuaian alam. Maka cara pandang kita terhadap musibah atau terhadap bencana yang kita sebut saat ini bencana, maka sebaiknya kita akan melihat itu sebagai perubahan saja gitu. Walaupun memang perubahan itu bisa disebabkan, kerusakan itu bisa disebabkan oleh tangan manusia. Jadi ketika tangan manusia melakukan kerusakan atau pengrusakan di bumi, maka kemudian alam akan menyesuaikan dirinya gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi itu sunatullah, itu sunatullah. Nah, kemudian dari aspek manusia itu sendiri, goro-goro ini diciptakan karena memang sekali lagi momentumnya ya, waktunya. Kalau kembali kita menyimak pada video saya terkait dengan One Commando atau satu Tuhan, satu komando dan satu gerbang, One God, One Gate, One Command itu, maka bisa dikatakan bahwasanya goro-goro untuk manusia itu sedang terjadi. Jadi perlu kita garis bawahi begini. Informasi yang beredar terkait goro-goro itu sangat menakutkan. Gempa bumi, bencana alam, Jawa terbelah jadi dua, kemudian tsunami dan sebagainya. Maka saya menegaskan kembali bahwasanya jangan terlalu bangga ketika memberikan informasi yang terkait dengan kehancuran atau kerusakan gitu. Nah,
untuk di manusia sendiri, goro-goro itu lebih pada perang opini sebenarnya. Atau kalau dalam bahasa Islam atau dalam bahasa para pak kiai lah, ini seperti yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Atau kami menyebutnya fitnah transisi zaman gitu. Karena setelah ini kita akan memasuki zaman baru. Jadi ketika ada penyesuaian dari periode lama ke periode baru, maka di situ pasti ada semacam pergerakan lah, ada semacam penyesuaian. Selalu seperti itu dan itu alamiah. Dalam segala hal ketika ada perubahan itu pasti ada penyesuaian. Nah, manusia sendiri, kita sendiri sekarang bisa menyaksikan, bisa melihat bagaimana informasi, bagaimana opini, bagaimana fitnah itu bersebaran. Dan ini asimetris kalau saya lihat. Asimetris itu maksudnya fitnah ini saling melempar, opini ini saling melempar, dan tidak selalu dalam memposisikan dua kubu. Jadi seringkali si A ikut kubu B ketika menyerang si C, seringkali si C ikut kubu B ketika menyerang si A gitu. Ini saling serang seperti ini. Jika dilihat dari sudut pandang teologis atau sudut pandang spirit, ini memang sunatullah. Dalam artian sunatullah memang zaman penyesuaian. Pada momentum goro-goro ini, pada momentum penyesuaian ini nanti akan terkuak siapa berperan apa dan dalam posisi di mana gitu. Dan dalam situasi seperti ini juga nanti akan terkuak hitam putihnya manusia gitu loh. Jadi seperti ketika kacang diproses lah, kulitnya itu akan mengelupas, akan terlihat, akan jelas secara dohir bahwa dia itu baik atau mungkin tidak baik gitu. Secara manusiawi akan terlihat, begitu maksudnya. Nah, jadi melihat goro-goro itu jangan kepala kita melihat pada aspek kehancuran gitu loh. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, menciptakan bumi dengan keindahannya, menciptakan manusia dalam proses rentang yang sangat panjang. Saya melihatnya, kami tim Raja Wali melihatnya tidak ada kehancuran total begitu. Maka goro-goro ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap transisi zaman gitu. Jadi kalau ada yang bertanya ketika terkait dengan goro-goro dan SP, ini peran SP di mana? Jadi begini saudaraku ya, ini sebenarnya saling terkait antara video saya yang satu dengan yang lainnya karena semuanya linear sebenarnya. Jadi ketika kiamat itu adalah kebangkitan, kemudian di alam barzah dibangkitkan, dan di alam fisik ini, di alam materi ini kemudian dibangkitkan lagi tauhid. Nah, di alam barzah ketika proses kebangkitan juga itu ada goro-goro. Goro-goronya itu ya tiupan sangkakala itu, gejolaknya seperti itu. Nah, di fisik, di alam materi ini, secara walaupun tidak ada tiupan sangkakala ya, tetapi goro-goro ini tercipta secara alamiah karena kehendak Allah. Kemudian ini menjadi semacam penyesuaian juga untuk transisi zaman dari zaman sebelumnya, periode sebelumnya ke periode berikutnya gitu. Jadi yang membedakan adalah pada momentum kiamat SP itu menjadi supervisor. Karena di situ Rasulullah yang berperan untuk syafaat dan sebagainya. Namun di aspek di dunia fisik, dunia materi, ketika ada goro-goro seperti ini, maka disinilah SP yang berperan gitu loh. Di sini SP atau IM yang berperan. Karena apa? Karena ruangnya ya di sini gitu. Ruangnya, penataannya salah satu yang paling berat adalah di sini, di dunia fisik atau di materi ini.
Nah, tim Raja Wali sangat selalu mengharapkan kita semua berdoalah bahwasanya konflik antar kelompok atau konflik antar pemikir, konflik bahkan konflik antar negara itu jangan sampai ada darah yang tercecer. Karena apa? Karena pada prinsipnya kita semua menginginkan kebaikan. Maka kita selalu berdoa, mari kita selalu berdoa agar kejadian Goro-Goro seperti halnya 98 ataupun ketika kasus 65 dulu itu jangan sampai terulang lah. Jadi Goro-Goronya itu untuk saat ini kami melihatnya hanya pada batas opini. Adapun gejolak alam atau gejala-gejala fenomena alam itu kita melihatnya sebagai penyesuaian saja. Sekarang memang ada beberapa gempa yang terjadi, memang ada kerusakan. Namun semoga itu dampaknya tidak sebesar seperti sebelumnya gitu. Tidak seperti kasus saudara kita di Aceh atau kasus 98 atau 65. Maka mari kita sekarang cooling down. Jadi kami dari tim Raja Wali mengingatkan bahwasanya fitnah yang beredar saat ini merupakan bagian dari Goro-Goro itu. Jadi perang opini, baik melalui media, televisi atau media sosial. Fitnah-fitnah yang beredar, kalau dalam bahasa kasarnya perang asimetris antar kelompok, antar individu, itu merupakan proses alamiah yang pada prinsipnya nanti akan secara perlahan atau secara bertahap akan memisahkan mana batu, mana beras gitu loh. Nah, ketika situasi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Pada prinsipnya kita tetap waspada. Waspada dalam artian jangan terjebak dengan opini yang ada. Harus dicerna secara jernih, harus diresapi secara tenang supaya kita tidak terjebak dalam perang-perang opini seperti yang ada saat ini, karena sangat mengkhawatirkan. Ini bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah, namun pada prinsipnya ketika permasalahan fitnah itu muncul, ketika perbedaan pendapat itu sampai meruncing seperti itu, maka tetap akan ada korban. Korban dalam artian korban dalam artian bisa nama baik dan sebagainya gitu, bukan berarti korban meninggal. Maka tetaplah kita berlindung kepada Allah, tingkatkan amal soleh. Jadi semoga kita keluar dari Goro-Goro ini menjadi manusia atau insan yang terpilih gitu. Karena bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Jadi ke depan bumi ini hanya menerima orang-orang yang soleh. Itu saudaraku ya, terkait dengan Goro-Goro. Sebenarnya sederhana, karena kami tim Raja Wali lebih menyukai atau lebih berharap bahwa Goro-Goro ini suatu yang alamiah sebagai bentuk dari penyesuaian terhadap kondisi. Jadi bukanlah sebuah kehancuran total yang mengkhawatirkan, tidak. Maksudnya tidak membuat kita rusak segalanya tuh, saya berharap enggak. Kita lebih melihat bahwa ini adalah fenomena baik di alam maupun di manusia itu sendiri. Ini ada penyesuaian. Seperti saudaraku, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.